Kasus dugaan penganiayaan terhadap pedagang es gabus keliling di Kemayoran, Jakarta Pusat, Sudrajat, 49, bermula dari laporan warga soal dugaan makanan berbahaya. Peristiwa itu berujung intimidasi, kekerasan fisik, hingga trauma yang membuat korban takut kembali berjualan. Kasus ini mencuat setelah seorang warga bernama M. Arif Fadilah, 43, melaporkan dugaan penjualan es gabus berbahan spons melalui call center 110 pada Sabtu, 24 Januari 2026. Dalam laporan itu, Sudrajat disebut menjual es kue, es gabus, agar-agar, coklat meses, serta sisa kue yang diduga mengandung polyurethane foam, PU foam, material yang biasa digunakan sebagai busa kasur atau spons cuci. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim piket Reskrim Polsek Kemayoran mendatangi lokasi Sudrajat berjualan di wilayah Utan Panjang, Kemayoran. Sebelum dibawa ke kantor polisi, Sudrajat mengaku mengalami perlakuan tidak manusiawi di lokasi berjualan. Sudrajat menceritakan, kekerasan bermula saat seorang aparat membeli es gabus miliknya dan mencicipinya. Namun, es tersebut justru diremas, dibejek, lalu dilempar ke wajahnya. Dia, polisi, beli es kue gabus ke saya. Tapi, sama polisi dibejek-bejek dikira es kapas, berbahan spons, kata Sudrajat, Selasa, 27 Januari 2026, dikutip dari tribunjakarta.com. Ia mengaku kemudian diinterogasi secara kasar, dipermalukan di depan umum, dan dianiaya secara fisik oleh sekelompok aparat. Saya diperlakukan kayak anjing. Kaki disuruh diangkat-angkat. Saya disabet pakai selang air. Ada 10 orang yang menganiaya saya, ujarnya. Tak hanya itu, Sudrajat juga dipaksa mengakui bahwa es gabus yang dijualnya palsu dan berbahan spons. Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik setelah video interogasi Sudrajat viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram Fedramindo, dua aparat bernama Ikhwan dan Heri tampak menginterogasi Sudrajat di lokasi. Ikhwan dalam video tersebut menunjukkan es gabus tanpa melalui uji laboratorium. Nah, sekarang ada pelaku yang menyamarkan nih. Intinya ini enggak boleh dimakan. Karena tadi kita coba kok rasanya beda, bukan kue. Ternyata nih bahannya dari spon. Spon dikasih sirup-sirup, ujar Ikhwan. Sementara Heri mempertanyakan alasan Sudrajat tetap berjualan. Kenapa kamu jual? Tanya Heri. Kalau berhenti jualan, anak bininya makan apa? Jawab Sudrajat. Ya kamu gimana? Ini kalau dimakan sama anak-anak kecil ini bikin penyakit, kata Heri dengan nada keras. Setelah dibawa ke kantor polisi dan sempat ditahan, Sudrajat akhirnya diperbolehkan pulang. Ia mengaku pihak kepolisian sempat meminta maaf dan memberinya uang Rp300.000. Polisinya minta maaf sama saya dikasih uang Rp300.000 tapi saya rugi es lembek. Saya dipukul, rugilah, katanya. Hasil pemeriksaan tim keamanan Pangandok Polda Metro Jaya menyatakan seluruh sampel makanan milik Sudrajat aman dan layak dikonsumsi. Tim Dokes telah melakukan pemeriksaan menyeluruh dan hasilnya jelas. Produk tersebut layak dikonsumsi atau tidak mengandung zat berbahaya, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil uji lanjutan dari Dinas Kesehatan dan Laboratorium Forensik Polri untuk memastikan hasil yang lebih ilmiah. Meski telah dilepaskan, Sudrajat mengaku trauma dan terpukul atas perlakuan yang diterimanya. Ia menyebut hingga kini sebagian aparat yang melakukan kekerasan belum meminta maaf secara langsung. Polisi sama TNI yang mukulin saya belum minta maaf sama saya. Kayak anjing, saya diseret-seret, disabet apa semuanya. Trauma.
Pusing pala saya, Pak, pungkasnya.